guys, kembali lagi dengan saya. Kita melanjutkan cerita yang kemarin ya. Waktu itu hari ketiga di pagi-pagi hari saya merasa tidak enak badan. Saya gak ngomong sama teman-teman saya, sama saudara saya, karena saya kan masih baru, jadi malu-malu. Setelah itu sampai malam lah saya gak minum obat gelas, cuma makan gitu aja. Setelah hari ketiga itu hari keempat pagi-pagi hari saya gatal-gatal. Waktu itu saya tahunya itu waktu saya mandi, kok gini, kok merah-merah gatal. Akhirnya setelah mandi saya itu tetap gatal. Setelah duhur kalau nggak salah itu ketahuan sama teman saya, kamu kenapa gitu katanya, gatal-gatal, ayo tak antar ke ustazah biar dikasih obat gitu. Gak usah wes gitu, saya nanti doa sembuh sendiri gitu, mana mungkin bisa sembuh katanya kalau gak dikasih obat, kata memang saya itu gitu, apa-apa wes nanti aja gitu saya. Nah saya waktu setelah sholat asar saya masih tambah parah lah kata-katanya itu. Akhirnya saya diantar oleh teman saya ngomong, ayo antar saya wes ambil obat ustazah. Akhirnya minta obat di ustazah. Setelah itu kata ustazah, ini wes minum dulu, nanti kalau sembuh ya periksa, kalau nggak sembuh nanti periksa ke dokter gitu. Nah ternyata setelah habis minum itu tuh tambah parah. Nah akhirnya keesokan harinya, tepatnya hari kelima itu saya pagi-pagi wis tambah gatal gitu, katanya ustazah nanti malam aja wis periksanya gitu. Dan terus kita singkat, malamnya akhirnya saya diperiksakan, ternyata bukan di dokter, ternyata di bidan. Waktu itu saya diperiksa sama bidan, ini dikasih obat, dikasih salep. Setelah dikasih salep itu kan pulang wis ke pondok. Nah, setelah itu saya pulang ke pondok. Setelah itu dikasih obat, ini wis minum dulu, nanti kalau gak sembuh ya kita ke dokter aja gitu katanya. Nah waktu itu saya minum obat, tak kasih salep semuanya. Nah tepatnya hari ke-6 kalau gak salah itu saya tambah parah waktu itu. Akhirnya saya suruh ustazah telepon kakak saya, sudah gitu saya. Lalu diteleponkan kalau saya tambah parah. Lah kakak saya bingung gitu, biarin wes besok orang tuanya ke situ, kata kakak saya. Udah wes, saya tetap minum obat itu yang dari bidan itu, tapi ya agak mendingan, tapi cuma sedikit lah setelahnya. Nah setelah hari ke-7 setelah hari ke-6 itu saya diantar ke dokter. Setelah kan telepon kakak saya, diantar ke dokter, suruh ke dokter aja wes gitu. Terus ke dokter itu kan saya kan biasa kan di dokter itu kan mahal, jadi saya itu disinilah kita muncul masalah. Nah di situ setelah habis ke dokter kan, kalau nggak saya itu habis berapa ya, 250 kalau nggak salah. Lah setelah pulang ke pondok, lah ustazah yang mengantar saya kan cerita sama ustazah yang lain, itu loh itu loh tadi bayarnya lo mahal sekali di situ gitu, karena itu maunya di situ tapi gitu. Akhirnya saya dengar cerita itu, saya dengar sendiri. Akhirnya saya diam saja, diam gimana ini, tapi kalau nggak ke situ saya merasa sembuh gitu saya. Lalu saya hari ke-7 tepatnya saya disambang sama orang tua saya. Nah waktu itu saya masih gatal-gatal, masih ya agak mendingan kata-katanya, tapi saya minta pulang. Pas itu saya pulang aja wes gitu, ini tambah parah kata-katanya gitu. Katanya sudah ke dokter, kata saya itu gitu, tetap aja gitu saya.
Lalu saya pulang, saya dibawa pulang sama orang tua saya bersama bapaknya. Nah, setelah pulang itu orang tua saya itu masih nggak tahu kalau saya itu jadi maksudnya disorotan di pondok sudah, karena biaya ke dokter yang mahal itu. Karena kayaknya cuma saya yang kalau sakit itu biayanya mahal gitu loh. Terus saya kan dikasih 2 hari di rumah, akhirnya di rumah wis 2 hari. Terus kata ibu saya, besok besok kembali ya gitu. Terus saya gak mau kembali kan. Loh kenapa, katanya sudah perasaan gitu. Tapi akhirnya saya cerita gitu, akhirnya kakak saya tuh langsung telepon ke pondok gitu. Katanya gini mbak, kalau mbaknya enggak kalau dari pondok gak ikhlas, saya kembalikan wis berapa sih anunya habisnya gitu, katanya mbak saya. Terus tetap ustazah itu bilang tidak, ini sudah anu pondok, tapi kok jadi sorotan gitu. Adik saya lah sekarang gak mau kembali gitu. Saya pokoknya bilang gitu. Akhirnya saya tidak mau kembali, nangis. Akhirnya ya udah wis, setelah 1 minggu orang tua saya kesana. Setelah 1 minggu saya di rumah, orang tua kesana pamitan kepada penyanyinya bahwasanya saya sudah gak kerasan. Akhirnya saya pulang. Akhirnya orang tua pulang tuh boyongan deh bawa baju saya. Nah, setelah itu saya ditanya sekarang maunya apa gitu sama orang tua saya. Ya udah wes sekolah aja. Mau sekolah di mana gitu. Oh ini sudah mau pendaftaran, sudah tutup pendaftarannya gitu. Akhirnya saya tepatnya di situ itu yang buka itu cuma MTS kalau nggak salah. Nah, di MTS akhirnya saya daftar di MTS. Setelah pulang dari pondok itu 2 minggu kayaknya baru daftar di MTS. Setelah daftar dapat 2 hari suruh masuk sekolah. Akhirnya saya masuk sekolah di situ. Saya diantar jemput. Akhirnya bapak saya kayak berkorban. Sekian cerita dari saya, sampai jumpa lagi. Bye bye.